Nah, oke teman-teman, bagi kalian ya yang masih saja auto dalam melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal. Di sini teman-teman harus simak video ini sampai selesai dan saya harap jangan teman-teman skip ya, karena di sini saya akan memberikan poin-poin pentingnya ataupun edukasinya agar nantinya teman-teman itu bisa di ACC, di aplikasi pinjaman online ilegal. Nah, jadi seperti itu kita harus tahu bagaimana trik ataupun sistem ataupun cara bermain di pinjol ilegal teman-teman. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung melakukan peminjaman tanpa kita tidak tahu bagaimana cara-caranya. Jadi silahkan terus simak video ini ya teman-teman sampai selesai, dan semoga saya doakan setelah menonton video ini pengajuan teman-teman bisa langsung di ACC. Akan diadakan giveaway uang ataupun pulsa sebesar Rp500.000 bagi penonton setia info recehan jika video ini tembus 1000 like. Nah, untuk persyaratan-persyaratan yang akan saya berikan, silakan teman-teman simak tampilan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik teman-temanku semua, bertemu kembali ya di channel saya, channel Info Recehan. Channel yang dimana memberikan informasi serta edukasi seputar aplikasi pinjaman online langsung cair, baik yang berbentuk ilegal maupun yang berbentuk legal. Dan sebelumnya saya sapa terlebih dahulu ya, bagaimana pengajuan teman-teman hari ini. Apakah sudah di ACC ataukah masih saja autol? Jika pengajuan teman-teman masih saja autol, mungkin ya video ini cocok sekali bagi teman-teman. Karena seperti biasanya di sini saya akan memberikan informasi-informasinya. Namun sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada penonton setia channel Info Recehan. Karena tanpa dukungan teman-teman, channel ini tidak akan bisa berkembang dengan baik. Dan mohon terus dukungannya ya dengan klik tombol subscribe-nya serta nyalakan tombol loncengnya. Dan boleh di-share jika video ini bermanfaat. Dan semoga kebaikan teman-teman bisa dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga teman-teman, semoga dengan diadakannya giveaway yang saya berikan, meskipun tidak banyak, semoga sedikit bisa membantu ya teman-teman. Nah baik teman-teman, seperti biasa ya, pada kesempatan video kali ini saya akan merekomendasikan aplikasi pinjaman online langsung cair yang tentunya masih bersifat ilegal. Nah, di sini saya merekomendasikan aplikasi yang ilegal karena ya pihak Kominfo ataupun pemerintah Indonesia sudah menerangkan secara jelas-jelasnya bahwa pinjamlah uang ya sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Nah, oleh sebab itu ya teman-teman, silakan nanti teman-teman abaikan saja jika sudah di ACC. Nah, namun teman-teman, sebelum kalian melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, di sini teman-teman ada beberapa edukasi ya yang harus saya jelaskan ataupun beberapa poin yang harus teman-teman ketahui. Nah, di sini teman-teman, untuk poin yang pertama, kalian harus amankan ataupun kondisikan terlebih dahulu data-data kalian. Kemudian, untuk poin yang kedua, teman-teman harus memiliki rawatan di OJK. Dan kemudian untuk di poin yang ketiga, teman-teman jangan sampai tergesa-gesa ataupun terburu-buru dalam melakukan peminjaman di aplikasi pinjaman online langsung cair yang ilegal. Nah, di sini teman-teman ya, untuk di poin yang pertama, kalian harus mengkondisikan terlebih dahulu data-data kalian. Jadi maksudnya di sini teman-teman, jadi pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, harap diamankan ya terlebih dahulu data-data kalian, seperti di kontak, galeri, pesan, kotak masuk, ataupun yang di telepon. Harap teman-teman amankan semuanya, jangan sampai teman-teman menggunakan data-data yang real. Ini adalah poin yang sangat penting teman-teman. Nah, jadi di sini jika teman-teman memiliki dua smartphone, itu lebih menguntungkan teman-teman, dikarenakan yang HP satunya ya bisa teman-teman gunakan untuk melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal. Nah, kemudian untuk di HP yang satunya bisa teman-teman khususkan untuk membackup seluruh data-data yang real kalian. Seperti di kontak teman-teman, usahakan kalian harus menggunakan kontak yang fake ya, jangan sampai teman-teman nanti menggunakan kontak yang asli. Jadi nanti pada saat diteror, pihak DC tidak akan bisa menghubungi kalian ya. Jadi seperti itu.
Nah, dan juga teman-teman untuk di bagian foto-foto nanti yang ada di galeri ataupun yang di album kalian, harap kalian amankan terlebih dahulu ya, jangan sampai tersisa foto-foto yang real kalian. Jadi seperti itu harap diamankan sebaik mungkin teman-teman, karena aplikasi pinjaman online ilegal itu resikonya sangat besar jika nanti kita melakukan aksi galbay. Apalagi kita jika tidak tahu cara-caranya, maka dampaknya akan besar sekali. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ya untuk di poin yang kedua, teman-teman harus memiliki rawatan di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi teman-teman seperti di poin yang pertama tadi ya, jika nantinya teman-teman memiliki data-data yang real ataupun data-data kalian itu belum pernah melakukan peminjaman, maka saya sarankan teman-teman lebih baik ya kalian yang meminjamlah di aplikasi yang sudah terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, jadi seperti itu sistemnya teman-teman. Kemudian kalian rawatlah aplikasi yang sudah terdaftar di OJK. Saya merekomendasi dua aplikasi, yaitu aplikasi Kredit Pintar ataupun EasyCash. Karena kedua aplikasi tersebut adalah aplikasi yang sudah terdaftar di OJK teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jika nantinya teman-teman memiliki rawatan yang baik di OJK dan teman-teman tidak cacat ataupun teman-teman tidak gagal bayar di OJK, jadi nanti pada saat teman-teman ingin melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, maka nanti akan diproses dengan mudah dan cepat. Nah, jadi seperti itu sistemnya teman-teman. Jadi jangan kalian gerusa-gerusu langsung meminjam ya. Nah, kemudian untuk di poin yang ketiga, di sini teman-teman jangan sampai terburu-buru dulu ya untuk melakukan peminjaman. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Sekarang banyak sekali ya platform pinjaman online ilegal yang menawarkan limit pinjaman tinggi serta tenor yang tinggi, bisa 5 juta, 10 juta hingga 20 juta rupiah lebih. Nah, di sini teman-teman jika kalian melihat tampilan seperti itu jangan gerusa-gerusu ya. Maksudnya teman-teman jangan langsung mengajukan di pinjaman tersebut. Kalian harus mengamankan terlebih dahulu data-data kalian apakah aman ataukah tidak. Nah, jadi seperti itu teman-teman, jangan sampai tergiur dengan tampilan yang diberikan oleh pihak aplikasi pinjaman online ilegal. Dikarenakan seperti ini teman-teman, setelah nanti ya di ACC kebanyakan untuk di aplikasi pinjol ilegal hanya mendapatkan jumlah pinjaman Rp600.000 dan juga tenornya rata-rata untuk di pinjol yang ilegal hanya mendapatkan 7 hari. Nah, jadi seperti itu teman-teman, jadi harap teman-teman kondisikan sebaik mungkin ya. Nah, jadi seperti itulah teman-teman, itulah tadi ya beberapa edukasi ataupun beberapa poin-poin penting yang harus teman-teman perhatikan. Karena saya memberikan edukasi seperti ini banyak sekali ya dari saudara-saudara kita yang melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal tetapi tidak tahu bagaimana cara-caranya. Hingga sampai terlilit hutang hingga ratusan juta rupiah karena bunga yang berkali-kali lipat teman-teman, hingga sampai pihak peminjam malu karena diteror terus oleh pihak DC, hingga disebabkan pihak peminjam sampai ada yang bunuh diri, kabur dari rumah ataupun membakar rumah. Nah, itulah teman-teman, jangan sampai terulang kembali ya kejadian-kejadian ataupun peristiwa-peristiwa seperti itu teman-teman. Jadi sangat disayangkan sekali teman-teman. Mari teman-teman kita harus lebih pintar lagi ya untuk melakukan peminjaman di aplikasi yang ilegal, dan kita harus memilih pinjaman mana yang baik untuk kita. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman ya, jadi di sini teman-teman untuk di aplikasi yang akan saya rekomendasikan ya pada kesempatan video kali ini adalah aplikasi yang masih bersifat ilegal, yaitu aplikasi Aman Cair. Ini teman-teman ya aplikasinya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman, aplikasi ini masih ilegal. Nah, jika mau digalbay silakan ya teman-teman, galbaykan saja. Nah, namun semua itu kembali lagi ke pribadi teman-teman. Kalau menurut saya pribadi, jika saya memiliki peminjaman ya baik berbentuk uang maupun berbentuk barang ya saya kembalikan. Nah, namun teman-teman sebelumnya kita harus melihat terlebih dahulu ya untuk izin akses aplikasi ini ya. Mengakses apa-apa saja pada smartphone kita dikarenakan masih bersifat ilegal. Nah, seperti yang teman-teman lihat, aplikasi ini mengakses izin ke kamera, kontak, penyimpanan, lokasi, dan telepon. Seperti yang sudah saya jelaskan ya di awal video tadi. Amankan terlebih dahulu data-data kalian jangan sampai gerusa-gerusu ataupun ngasal. Harap teman-teman backup semua data-data kalian. Namun di sini ya bagi teman-teman yang tidak memiliki dua smartphone, hanya memiliki satu smartphone, tidak usah khawatir teman-teman. Kalian bisa backup semua data-data yang real kalian ke kartu memori ataupun kartu SD.
kemudian kartu SD kalian copot, dan kemudian smartphone kalian reset lah ya ke setelan pabrik, dan kemudian baru kalian buatlah kontak yang fake serta foto-foto yang fake. Nah, kemudian untuk di bagian penyimpanan ini ya, dikarenakan aplikasi ini mengakses ke ruang memori, jadi harap diamankan teman-teman jika nantinya terdapat foto-foto pribadi ataupun foto-foto keluarga kalian. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, untuk foto-fotonya bisa kalian hapus semua, kemudian kalian buka Google dan kemudian kalian download lah foto-foto terserah itu banyak. Nah, kalian tempel ataupun salin ya di album ataupun galeri kalian. Jadi seperti itu. Dan kemudian untuk di bagian telepon, teman-teman buatlah riwayat panggilan palsu sebanyak-banyak mungkin. Nah, jika teman-teman tidak tahu bagaimana cara-caranya, teman-teman bisa melihat video-video saya sebelumnya. Di situ sudah saya jelaskan ya step by stepnya. Dan cara-cara seperti ini dilakukan untuk mengatasi ataupun meminimalisir adanya penyebaran data ataupun teror yang dilakukan oleh pihak aplikasi ini. Nah, oke, baiklah teman-teman, sekarang kita langsung saja membuka aplikasinya, dan di sini saya akan menjelaskan ya secara rinci bagaimana cara-cara dan proses-prosesnya. Nah, bisa teman-teman lihat seperti inilah ya tampilan dari aplikasi Aman Cair. Untuk jumlah pinjamannya di sini diberikan 1 juta rupiah dengan tenor 91 sampai 180 hari. Dengan syarat yang diperlukan hanya KTP saja dengan bunga minimalnya per hari 0,5%. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan untuk poin yang ketiga tadi teman-teman ya, kalian jangan sampai terburu-buru dulu. Karena teman-teman untuk di aplikasi pinjol ilegal setelah nanti kalian di ACC hanya mendapatkan jumlah pinjaman Rp600.000 dan juga tenor hanya diberikan selama 7 hari. Oleh sebab itu ya, harap teman-teman berhati-hati. Nah, oke teman-teman, untuk bisa melihat informasi berikutnya bisa klik saja dapatkan uang segera. Nah, maka bisa teman-teman lihat ya di sini ada beberapa informasi ataupun beberapa tahap-tahap yang harus kita selesaikan. Di antaranya ada informasi identitas, informasi kontak darurat, informasi pribadi, dan terakhir informasi akun bank. Nah, untuk di informasi identitas ini teman-teman kita disuruh mengidentifikasi wajah dan mengupload foto KTP bagian depan. Diikuti agama, pendidikan, dan status pernikahan. Nah, di sini teman-teman, untuk poin pentingnya ya, jika di ACC teman-teman harus mengupload dengan benar, jangan sampai blur ataupun pecah. Karena jika teman-teman berhasil mengupload foto KTP, nanti secara otomatis ya, nama lengkap sesuai KTP, nomor KTP itu akan otomatis terisi. Nah, teman-teman, jadi seperti ini ya, jika kalian sudah berhasil mengupload dengan benar, secara otomatis nama lengkap, kemudian nomor KTP otomatis terisi. Nah, kemudian untuk di agama, pendidikan, dan status pernikahan tinggal teman-teman cocokkan saja dengan di KTP kalian ya. Nah, jika sudah teman-teman bisa klik saja lanjut. Nah, di sini teman-teman untuk konfirmasi selanjutnya ya, kalian bisa klik saja ajukan. Nah, maka teman-teman di langkah berikutnya ya, kita disuruh mengisi 2 informasi kontak darurat. Nah, di sini teman-teman seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, kalian jangan sampai menggunakan kontak-kontak yang real. Jadi amankan terlebih dahulu dan gunakanlah kontak yang fake. Nah, di sini kalian bisa bekerja sama ya dengan teman-teman kalian yang bisa diajak bekerja sama. Nah, nanti teman-teman kalian itu bisa berpura-pura sebagai orang tua kalian ataupun sebagai pasangan kalian pada saat nanti ditelepon oleh pihak DC. Nah, kemudian teman-teman bagi kalian yang sudah bersuami istri, saya sarankan ya, kalian isilah yang pasangan untuk di hubungan yang pertama. Hal ini bertujuan agar nantinya tingkat di ACC-nya akan lebih tinggi dan juga pihak aplikasi ini akan lebih percaya oleh pihak peminjam. Nah, maka untuk proses di ACC-nya itu akan lebih tinggi. Jadi seperti itu. Nah, jika sudah teman-teman bisa klik saja lanjut. Nah, kemudian teman-teman untuk di bagian informasi pribadi ya, seperti alasan pinjaman ini, di sini teman-teman untuk poin pentingnya ataupun poin penting di ACC-nya teman-teman bisa isi saja di sini untuk penggunaan multiguna teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk di penggunaan multiguna itu adalah penggunaan di kebutuhan sehari-hari teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk di bagian pekerjaan, bagi kalian yang tidak bekerja ataupun masih pengangguran, kalian bisa isi saja karyawan swasta ya. Nah, untuk di nama perusahaan teman-teman sesuaikan saja. Nah, untuk di penghasilan per bulan teman-teman, di sini saya sarankan ya teman-teman, meskipun kalian digaji kecil, saya sarankan kalian isilah di atas 5 juta rupiah teman-teman.
Nah, untuk di bagian pengisian alamat pekerjaan juga teman-teman sesuaikan saja ya berdasarkan dengan di mana kalian bekerja. Nah, di sini teman-teman kalian tidak usah khawatir bagi kalian yang tidak memiliki pekerjaan. Kalian bisa ya mencari saja data-data pekerjaan ataupun data-data perusahaan di Google, itu banyak sekali. Nah, tinggal nanti teman-teman sesuaikan saja dan cocokkan saja dengan alamat terdekat kalian sesuai KTP. Jadi seperti itu. Jika sudah, teman-teman bisa klik saja lanjut. Nah, maka nanti teman-teman di langkah terakhir ada informasi akun bank. Nah, nanti diusahakan kalian harus memiliki akun bank terlebih dahulu ya. Jangan sampai teman-teman meminjam nomor rekening orang lain. Dan juga teman-teman untuk di aplikasi ini saya belum tahu ya apakah bisa pencairan melalui akun Dana, OVO ataupun GoPay. Itu saya belum pernah mencobanya teman-teman, jadi saya belum tahu. Nah, jadi jika nantinya teman-teman sudah berhasil mengisi semuanya, jika teman-teman berniat melakukan peminjaman, teman-teman bisa klik saja mulai pinjam ya. Nah, tinggal nanti teman-teman ikuti saja arahan yang diberikan oleh pihak aplikasi ini. Nah, untuk proses peninjauannya hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit hingga 1 jam. Nah, jadi dipastikan smartphone dalam keadaan aktif, jangan sampai tidak aktif karena nanti akan dihubungi oleh pihak aplikasi ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, oke teman-teman ya, mungkin itu saja ya informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan boleh di-share jika video ini juga bermanfaat kepada teman-temanku semua. Sampai bertemu di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.